Susunan kabinet bayangan siap jadi rival Menteri Prabowo. Ancam, Purbaya tak lagi nyenyak tidur. Masyarakat sipil, akademisi, dan peneliti resmi mengumumkan terbentuknya kabinet bayangan yang disebut Zaken karena pilihan rakyat, di antara yang terpilih Ferry Amsari dan Media Wahyudi Askar. Inisiator kabinet bayangan, Ahmad Jilul Qur'ani, mengatakan ada 121 orang yang mendaftar secara langsung untuk bisa bergabung ke dalam kabinet. Publik dan jaringan masyarakat sipil turut merekomendasikan nama-nama potensial sehingga diciutkan menjadi 102 nama yang dipertimbangkan. Jilul menjelaskan, kabinet bayangan terdiri dari 15 nama yang mengisi 15 pos kementerian. Kabinet ini adalah Zaken kabinet yang disusun berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan. Presiden Prabowo pernah menjanjikan Zaken kabinet, namun gagal mewujudkannya, ungkap Jilul di dalam keterangan yang dikutip pada Senin, 27 Juli 2026. Kami membuktikan sebaliknya, rakyat bisa membentuk Zaken kabinetnya sendiri, imbuhnya. Ia mengatakan, pihaknya turut melibatkan panel seleksi independen dalam pemilihan anggota kabinet bayangan. Mereka terdiri dari sejumlah tokoh seperti Eri Riana Harjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Panel itu, kata Jilul, bertugas menilai rekam jejak, kompetensi, dan integritas setiap calon sebelum nama-nama final ditetapkan. Jilul menambahkan, ada 6 kriteria yang dijadikan sebagai acuan seleksi anggota kabinet bayangan, yaitu berintegritas, kompeten dan punya rekam jejak publik, berusia di bawah 50 tahun, kritis dan berani, berpihak pada rakyat serta non-partisan. Saat ini jumlah anggota kabinet bayangan mencapai 15 orang. Sedangkan menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo berjumlah 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah anggota kabinet bayangan, yakni 48. Itu pun bisa bertambah lebih gemuk, lantaran Prabowo juga membuka posisi wakil menteri di kabinetnya. Ahmad Jilul Qur'ani mengatakan, pihaknya turut mengkritisi lewat jumlah anggota kabinet yang ramping. Justru dengan kabinet yang ramping, pemerintahan katanya bisa berjalan lebih efisien dan gesit. Berikut perbandingan formasi anggota kabinet bayangan. Salah satu menteri di kabinet bayangan yang sudah rutin memberikan catatan adalah Bima Yudhistira yang mengisi posisi Menteri Keuangan. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Celios itu bahkan sudah mengumumkan akan membuat Menkeu Purbaya tak lagi nyenyak tidurnya di malam hari. Kenapa? Sebagai counterpart Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih, tentu Kabinet Bayangan melihat sejauh ini permasalahan yang membuat ekonomi kita menjadi kurang produktif, kerentanan sehingga rupiah, anjlok. Kemudian dari sisi utang,